Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tamu podcast pada hari ini yang telah menyempatkan hadir pada podcast kita hari ini. Mula-mula mungkin saya akan memperkenalkan diri. Saya selaku moderator Mus'ab Novanwi Kolus dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten Muara Enim dengan jabatan pengawas jaringan utilitas. Mungkin ada baiknya sebelum memulai podcast kita ini, saya juga ingin para tamu kita pada hari ini memperkenalkan dirinya masing-masing. Mungkin dari narasumber yang pertama itu ada Ibu Vini Widya Ningtyas. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Vini Widyaning Tias. Saya berasal dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim, tepatnya di bidang pemberdayaan UMK dengan jabatan pengembang kewirausahaan ahli pertama. Salam kenal semuanya. Baik, salam kenal Ibu dari Dinas UMKM Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya itu ada narasumber yang kedua, itu Bapak Tasri. Silakan Bapak untuk perkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Tasri dari Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Kabupaten Muara Enim. Jabatan saya Analis SDM Aparatur Ahli Pertama. Salam kenal semuanya. Baik Pak, salam kenal juga. Bapak Tasrik dari Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. Dan selanjutnya itu ada narasumber kita yang ketiga, itu Ibu Puspita Khadijah. Silakan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Puspita Khadijah dari Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, bagian tata pemerintahan. Jabatan saya sebagai Peranata Kewilayahan. Salam kenal. Baik, salam kenal juga Ibu dari instansi yang sama ya dengan Bapak Tasrik dari Sekretariatan Daerah Kabupaten Muara Enim. Itu selanjutnya itu ada narasumber kita yang terakhir itu Ibu Fitria Salsabila. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fitria Sasabila Nakia. Saya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang tata bangunan. Untuk jabatan itu penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama. Salam kenal semuanya. Baik, salam kenal Ibu Fitria Salsabila dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Mungkin langsung saja kita akan masuk ke podcast kita kali ini dengan tema visualisasi bangsa ketika Indonesia kita bayangkan, kita cintai dan kita jaga. Membayangkan Indonesia sering kita sebut dengan satu kata, tanah air. Namun, sejauh mana kita benar-benar memvisualisasikannya, apa itu Indonesia? Apakah hanya sebuah wilayah atau sebuah bangsa dengan jiwa, nilai, dan tanggung jawab bersama? Di podcast ini, harapannya, podcast visualisasi bangsa ini, kita ingin mengajak pendengar untuk berhenti sejenak, membayangkan Indonesia secara lebih dalam, melihat sejarahnya, merasakan nilainya, memahami peran kita di dalamnya, dan menyadari tantangan yang dihadapi bangsa ini. Dan diharapkan juga dalam podcast ini dapat menjadi bagian dari kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia dengan tujuan menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga reflektif dan bertanggung jawab. Bangsa Indonesia yang kita bayangkan saat ini merupakan bangsa yang lahir dari perjuangan.
Saya ingin memulai dengan pertanyaan reflektif. Bila dibayangkan, jika kita diminta membayangkan Indonesia tanpa menyebut simbol apapun, gambaran apa yang muncul di benak kita? Mungkin saya persilakan terlebih dahulu untuk narasumber yang pertama, Ibu Vini. Silakan Ibu untuk pendapatnya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izinkan saya membagikan pandangan, pendapat, dan jawaban saya. Bagi saya, Indonesia adalah gambaran tentang perjuangan yang panjang dan tidak mudah. Visualisasi bangsa Indonesia selalu diawali oleh cerita tentang ketidakadilan, perlawanan, tetapi juga ada persatuan. Bangsa ini tidak dibangun oleh suatu kelompok, melainkan oleh kesadaran kolektif, kesadaran bersama rakyatnya untuk hidup merdeka dan bermartabat. Ketika kita memvisualisasikan Indonesia, seharusnya yang muncul adalah semangat persatuan dalam keberagaman. Memahami hal ini begitu penting, karena rasa cinta tanah air tidak akan tumbuh tanpa pemahaman sejarah. Tanpa sejarah, Indonesia hanyalah nama, sementara dengan sejarah, Indonesia menjadi sebuah identitas. Baik, Ibu Vini. Berdasarkan pendapat Ibu ini, dapat disimpulkan bahwa memiliki makna, bukan sekedar nama. Selanjutnya, saya ingin bertanya ke Bapak narasumber yang kedua, itu Bapak Tasri. Bagaimana sejarah itu kemudian diterjemahkan ke dalam kehidupan berbangsa pada hari ini? Silakan Bapak Tasri. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Dari yang saya lihat, sejarah itu adalah akar, sementara nilai Pancasila adalah batang yang menopang kehidupan bangsa. Tanpa nilai sejarah, tentu saja cerita sejarah akan berhenti menjadi cerita masa lalu. Pancasila menjadi pedoman agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika kita memvisualisasikan bangsa Indonesia yang ideal. Kita membayangkan masyarakat yang saling menghormati, bersatu dalam perbedaan, dan menjunjung keadilan sosial. Menurut saya, dalam konteks bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, rasa bangga itu harus dilandasi oleh perilaku. Kita tidak bisa bangga pada bangsa jika kita tidak mau hidup sesuai dengan nilai dari bangsa itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, begitulah pendapat Bapak Tasri terkait kehidupan berbangsa pada saat ini. Mungkin ada yang ingin menanggapi terkait pendapat dari Bapak Tasri. Silakan untuk narasumber yang lainnya. Izin moderator dan juga Pak Tasrik, saya ingin memberikan sedikit pendapat jika boleh. Sebenarnya saya sangat sepakat dengan apa yang sebelumnya Pak Tasrik utarakan tentang nilai bangsa sebagai visualisasi Indonesia. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, kalau boleh dikatakan bahwa Pancasila itu adalah sebuah jembatan antara masa lalu dan juga masa depan bangsa Indonesia. Itu, Pak Moderator. Baik, Ibu Dini. Ada lagi yang ingin menanggapi terkait visualisasi bangsa Indonesia? Oke, mungkin cukup. Dapat disimpulkan, artinya visualisasi bangsa Indonesia itu hidup ketika nilai-nilainya dijalankan. Selanjutnya itu, lalu siapa yang paling menentukan wajah bangsa di masa depan? Apakah generasi muda? Selanjutnya ini saya minta pendapat dari kita yang ketiga, itu Ibu Gita Pedija. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Menurut pandangan saya, generasi muda hari ini adalah wajah Indonesia yang sedang dilihat oleh dunia. Visualisasi bangsa Indonesia di era digital sangat dipengaruhi oleh perilaku, cara berpikir, dan kontribusi generasi muda. Media sosial, teknologi, dan globalisasi membuat batas negara seakan memudar. Namun, justru disitulah pentingnya identitas bangsa. Generasi muda harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa Indonesia yang cerdas, beretika, dan berdaya saing.
Maka dari itu, cinta tanah air bagi generasi muda bukan hanya sekedar mengikuti upacara atau menghafal teks, melainkan tentang bagaimana kita berkontribusi positif dan membawa nilai Indonesia ke ruang global dunia. Itu saja sih Pak menurut saya. Baik, Ibu Puspita. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi terkait pendapat Ibu Puspita? Silakan. Izin menanggapi ya Pak. Saya sangat tertarik dengan istilah wajah bangsa. Wajah bangsa yang disampaikan sebelumnya. Artinya, satu tindakan kecil yang kita lakukan akan mencerminkan citra Indonesia. Ini menunjukkan bahwa peran warga negara sangat menentukan bagaimana Indonesia digambarkan oleh mata dunia. Mungkin itu. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin menanggapi? Silakan. Izin menanggapi Pak. Betul, saya setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Tasrik. Karena itulah, rasa bangga berbangsa harus disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab oleh kita sebagai generasi muda. Baik, terima kasih Ibu. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa visualisasi bangsa itu tidak pernah statis. Namun, bagaimana Indonesia mempertahankan jati dirinya di tengah arus global yang sangat signifikan pada saat ini? Silakan Ibu narasumber yang keempat untuk pendapatnya, Ibu Fitria Salsabila. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya, globalisasi itu membawa tantangan besar bagi visualisasi bangsa Indonesia. Budaya asing, alih informasi, dan juga persaingan global dapat mempengaruhi cara kita memandang bangsa sendiri. Namun, tantangan ini juga bisa membuka peluang. Bangga berbangsa berarti memiliki kepercayaan diri sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak perlu menutup diri, tetapi juga tidak boleh kehilangan identitas kita sendiri. Ketika Indonesia mampu tampil sebagai bangsa yang terbuka, beretika, dan berkarakter, maka visualisasi bangsa Indonesia akan semakin kuat, baik dalam negeri maupun di mata internasional. Begitu, Pak. Baik, adakah yang ingin menanggapi terkait pendapat Ibu Fitria? Silakan. Saya izin untuk kembali menanggapi ya Pak moderator. Eh, di sini menurut saya, atas paparan saya sekali lagi sepakat atas apa yang Ibu Fitria tadi utarakan tentang Indonesia di tengah dunia global saat ini. Karena memang bangsa yang besar itu memang adalah bangsa yang sangat mengenal dirinya sendiri. Seperti itu. Baik, adakah lagi yang ingin terkait pendapat dari Ibu ini atau Ibu Fitria? Silakan. Izin menambahkan, Pak, dari opini Bu Vini sebelumnya, mengenal diri itu juga menurut saya berarti memahami sejarah, nilai, dan tujuan bersama sebagai itu, Pak. Baik, ada lagi yang ingin menanggapi? Jika tidak, mungkin langsung saya simpulkan dari hasil podcast kita pada hari ini. Dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa visualisasi bangsa Indonesia adalah sebuah gambaran utuh tentang sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, serta peran generasi muda dan sikap kita menghadapi era globalisasi saat ini. Harapannya, dengan podcast kita pada hari ini dapat menjadi pengingat bahwa mencintai Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu untuk podcast kita pada hari ini, yaitu dengan tema visualisasi bangsa ketika Indonesia kita bayangkan, kita cintai, dan kita jaga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.